Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa sallimna bi Corona wa balighna Ramadana wa sallimna bi Corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa sallimna bi Corona wa balighna Ramadana wa sallimna bi Corona. Ila hadrati habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ajma'in. Wa khususan ila arwahi jamil awliya wal ulama wa syuhada wa shalihin. Wa khususan ila ruhi sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan ila Sayyid wa ala baniyatil ulama salihin syaikhul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil
Asma'ikal husna
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang ada di wilayah RT 01 RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Hikmah yang hadir pada malam hari ini ada Pak Haji Budiono selaku tokoh masyarakat, dan yang lainnya tidak bisa satu-satu persatu. Yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita malam ini akan membahas tentang fadilah-fadilahnya orang yang menjenguk orang yang sakit, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ini akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita kerjakan setiap hari ibadah kita, sholat ini ada yang namanya rukun fikri. Di antara rukun fikri itu ada rukun yang namanya sujud. Sujud itu antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Artinya apa? Hei orang yang ahli ibadah, hei orang yang ahli sholat, suatu saat kau jadi orang atasan harus ingat sama bawahan. Suatu saat kau jadi orang yang kuat harus ingat sama yang lemah. Suatu saat kau jadi orang yang sehat harus ingat sama yang sakit. Suatu saat kau jadi orang yang kaya harus ingat sama yang miskin. Ini sebuah isyarat yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Sehingga kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah sholat kita ini benar-benar baru kita rasakan ada manfaatnya. Karena memang apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, tujuan sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Artinya sholat ini bisa mengarahkan manusia, bisa membentuk manusia yang asalnya karakternya kurang bagus mempunyai karakter yang bagus. Karena ngaji buahnya itu adalah akhlak. Ya, kalau tidak ngaji, kalau sudah ketemu ilmunya, kalau tidak dipraktekkan, berarti ini sama aja kita tidak beradab, tidak berakhlak. Ini, maka kita hubungkan dengan tema malam ini, yaitu menjenguk orang sakit. Ini adalah termasuk ajaran agama. Makanya ini ada bab yang mengatakan keutamaan menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu wassalasuna. Adapun bab yang ke-36 fi fadilati iyadatil marid, itu menerangkan tentang fadilah atau keutamaan menjenguk orang sakit. Apa keutamaan menjenguk orang yang sakit? Tentunya banyak. Di antaranya apa yang dikatakan
Kanjeng Nabi Muhammad, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada perintah nih. Jenguklah kalian al-marido pada orang sakit. Wattaba'u dan iringlah kalian, ikutlah kalian al-janazata pada jenazah. Ini ada dua perintah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah perintah untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Yang kedua, perintah orang untuk mengantarkan jenazah. Jadi mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, ini sangat diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kok sampai diperintahkan seperti itu? Karena kalau kita sering menjenguk orang sakit, sering mengiring jenazah, maka kita akan todakirkum, maka itu mengingatkan bagi kalian al-akhirata akan akhirat. Kalau kita itu sering ketemu orang yang sakit, sering ketemu orang yang mati, apa yang ada di dalam hati kita? Kenapa? Senang, apa sedih, apa takut, apa biasa-biasa saja? Kalau kita lagi ketemu orang mati, itu loh kita lagi takziah, kita melihat orang yang mati, kita ikut menyolati, ikut mengiring sampai ke kuburan. Dalam hati kita gimana? Biasa aja. Apa yang sedih, apa yang takut, apa yang ketawa-ketawa? Takut. Kenapa takut? Takut mati. Padahal mati itu pasti. Kenapa ditakut? Takut dia mati, nggak takut ya mati. Ya. Belum kaya. Ya. Jadi ini adalah mengingatkan akhirat kita. Ya, di akhirat itu ada urusan selanjutnya. Kita di dunianya bagaimana, lah nanti kelanjutannya di akhir. Siapa yang banyak menanam kebaikan di dunia, maka di akhiratnya akan mulia. Kalau di dunianya dia tidak banyak menanam kebaikan, maka di akhiratnya kita akan sengsara. Makanya ini mumpung kita ada di bulan Rajab, ya kan? Masih bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Yuk, kesempatan ini jangan kita sia-siakan lewat begitu saja. Yang ahli puasa silakan berpuasa. Yang ahli zikir silakan zikir. Yang ahli begadang silakan berhenti. Ya, yang ahli begadang ya silakan berhenti begadangnya. Begadang boleh tapi di dalam dalam musol ngapain? Tidur. Ya ini. Karena semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah, perintah Kanjeng Nabi ini ya, satu apa tadi? Menjenguk orang yang sakit. Yang kedua apa? Mengiring jenazah. Ini adalah bisa meningkatkan kita untuk ingat kepada akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Aidul maridi adapun menjenguk orang sakit itu yamsi, itu berjalan fil kharqatil jannati, di dalam jalan menuju surga. Hatta yarji'a, sehingga pulang siapa orang yang sedang jenguk orang sakit. Kata Rasul, orang yang sedang menjenguk orang sakit itu diibaratkan seperti jalan menuju surga. Enak apa enggak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sedang menjenguk orang sakit, itu seperti kita jalan menuju surga. Semakin jauh orang yang kita tengokin, berarti kita semakin banyak pahalanya. Makanya kalau ada teman kita yang sakit, ya buru-buru ditengok. Pak, sekarang kan corona nggak boleh nengok. Ya kalau nggak boleh nengok, minimal ya mendoakan. Jangan kok biasa-biasa saja. Nah, ada temennya lagi sakit kok malah ketawa-ketawa. Minimal kita dukung dengan doa. Minimal kita dukung dengan doa. Jangan kok malah didiamkan, biasa-biasa saja. Kenapa kita kok kadang-kadang nggak ada rasa semangat untuk menjenguk orang sakit? Kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau kita tahu hadis ini bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu sama dengan berjalan menuju surga, maka setiap ada orang sakit, kita pasti akan buru-buru untuk menengok orang sedang sakit itu. Ya, nih. Jadi fadilah yang pertama, orang yang sedang menjenguk orang sakit, apa fadilahnya? Sama berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Iyadatul marid, menengok orang yang sakit awala yaumin, pada hari pertama, faridatin, itu wajib. Wa ma ba'daha, wa ma, dan sesuatu ba'da yang setelah pertama, sunnatun, itu sunnah. Jadi saking pentingnya menengok orang yang sakit, ini sampai Kanjeng Nabi mengatakan menjenguk orang sakit yang sekali, yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Gitu. Berarti kalau sekali berarti sudah gugur kewajibannya. Kok bisa jenguk 2 kali, berarti tambah pahalanya. Kok 3 kali, berarti tambah kebaikan. 4 kali, ngabisin akwa. 5 kali, nyumpain yang sakit gak sembuh-sembuh. Nyumpain yang gak sembuh. Ini sudah sekali wajib, kita langsung sembuh yang sakit kan itu kan. Jangan kok sampai berhari-hari, kasihan yang sakit. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tajibu, tidak wajib iyadatul marid, menengok orang yang sakit, illa ba'da salasati ayyamin, kecuali setelah 3 hari. Jadi ini ya, kalau kita sudah ada teman kita yang sudah 3 hari kok sakit, kok tidak ada yang jemput, tidak ada yang nengok, tidak ada yang nyamperin gitulah. Nah, ini kita kena dosa. Ya, kita kena dosa. Makanya ini kalau hari pertama belum, hari kedua belum, hari ketiga belum, keempat kok masih gak nengok, nah ini dosa. Atau PS mami ditengoknya minta pisah. Kalau sampai hari keempat gak ditengok berarti kena dosa. Gitu. Maka ini kan harus ini kita sudah satu jamaah, sudah satu kekuatan, satu perkumpulan seperti ini harus solidaritasnya harus ada. Ini kok Omar gak pernah jamaah, mana ini sudah 3 hari. Tengok, jangan sampai 3 hari gak jamaah, gak tenang.
Ini kan kadang-kadang udah 3 hari nggak kelihatan, tenang saja. Itu kan gimana ini teman kita, keadaannya bagaimana, kan gitu. Kalau kerjaannya numpuk ya alhamdulillah. Tapi duitnya numpuk apa enggak? Kerjaan numpuk, duitnya kagak ada, kasihan deh lo. Kerjaannya doang yang numpuk, duitnya nggak numpuk. Ya, jadi kalau udah 3 hari, kalau ada teman kita nggak kelihatan, ya supaya cepat-cepat karena kita sudah satu berkumpul, satu saudara. Kalau ngaku saudara itu kayak tubuh kita ini, satu tubuh. Ya, satu tubuh. Yang kesandung kakinya jebret, yang ngomong sakit mulut aduh, kan gitu. Saking sakitnya matanya meneteskan air, itu namanya satu tubuh. Ya, sama-sama merasakan. Al muslimu akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam. Gitu. Kalau sampai tidak ada kepedulian seperti itu, berarti persaudaraan kita masih diragukan. Karena kata sahabat Umar, la islama illa biquwatin. Ya, tidak ada Islam, tidak akan ada kekuatan. Ya, Islam tidak akan kuat. Ya, la islama illa biquwatin wala quwata illa bijamaatin. Dan tidak ada sebuah kekuatan tanpa adanya jamaah. Wala jama'ata illa bi imaratin. Dan tidak akan terwujud sebuah jamaah, sebuah kekuatan, sebuah kesatuan tanpa ada seorang pemimpin. Wala imarata illa fi taatillah. Tidak ada pemimpin yang sukses kecuali dia memimpin mengajak pada masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kalau sudah ada jamaah, yuk kita punya persatuan, jangan selalu ngomong tentang perpecahan. Wa qala alaihi salatu wassalam, siapa orangnya ada yang menjenguk maridon orang sakit, solihan yang soleh. Ada orang soleh yang sedang sakit, kita kok mau menjenguk? Ya, kayak Pak RT itu kan orang soleh, ngurusi warga, ngurusi jamaah, itu kan maritim. Solihan orang yang soleh, apa yang akan kita dapatkan? Kharaja maka keluar ma'ahu beserta orang yang sedang jenguk orang yang sakit yang soleh tadi. Siapa yang keluar? Sab'una malakan, 70 malaikat. Jadi kalau kita jenguk orang yang sakit yang soleh, ini keluar dari rumahnya orang yang sakit tadi itu, kita keluar, kita dikawal oleh 70 malaikat. Bangga gak kira-kira? Bangga buat dikawal polisi, bangga kalau dikawal Satpol PP aja bangga, apalagi dikawal 70 malaikat. Ngawalnya malaikat tidak hanya sekedar ngawal, tidak hanya sekedar selfie saja, tetapi malaikat ini ngawalnya yastaghfiruna, mereka memohonkan ampun lahu bagi orang yang jenguk orang sakit tadi itu, wa yakhrujuna, dan para malaikat itu keluar min baitil maridi, dari rumahnya orang yang sakit tadi, mau beserta orang yang jenguk tadi, wa yadkhuluna, dan masuk para malaikat itu ila baitihi, ke rumahnya orang yang jenguk orang yang sakit tadi. Jadi ketika kita keluar dikawal oleh 70 malaikat, mereka memintakan ampun, memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat yang minta kira-kira di ACC apa enggak? Langsung ACC, enggak panjang lebar. Kalau Allah malaikat yang memintakan ampun. Kalau kita yang meminta,
antriannya lama, ya, berlapis-lapis. Tapi kalau malaikat yang minta langsung tanpa ada penghalang. Makanya inilah hebatnya ya orang kalau sering menengok orang yang sedang sakit. Ya, ini keutamaan yang kedua. Ya, keutamaan yang kedua. Nah, dikawalnya tadi tidak hanya sampai keluar saja, tapi sampai kita diantar sampai ke rumah kita, sampai malaikat itu masuk ke dalam rumah di alhamdulillah. Oh, kalau rumah dimasuki malaikat itu rumahnya rumah apa? Rumah barokah. Ya, apa? Rumah berkah. Ya, ciri-ciri rumah berkah itu kalau di tempat enak, ya. Hawanya itu loh maksudnya, bukan kok rumahnya mewah. Belum tentu rumahnya mewah, kadang-kadang kita masuk juga kadang-kadang hawanya beda. Ya. Ada hawa-hawa yang kurang enak. Nah, ini apa namanya? Rumah yang berkah itu adalah rumah yang dimasuki oleh para malaikat. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, man siapa saja orangnya ada yang menengok maridon pada orang sakit, lam yazal maka dia tidak akan berhenti bi orqatil jannati di dalam kebunnya surga. Alhamdulillah. Orang yang sering menengok orang yang sakit, ini dia itu dikasih kenikmatan oleh Allah bahwa dia itu tidak pergi-pergi dari kebunnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di taman surga itu kira-kira gimana? Enak apa enak? Enak. Walaupun di taman sebelah aja enak, kalau siang krisis apalagi di taman surga. Baru taman sebelah itu kalau siang-siang panas itu kita merasakan nikmatnya yang luar biasa. Ada angin sepoi-sepoi seger rasanya. Lah ini taman surganya Allah. Jelas lebih nikmat. Nah, itu akan kita dapatkan apabila kita sering apa? Menengok orang yang sakit. Wa qala alaihi salatu wassalam, Aidul maridi adapun menjenguk orang yang sakit, yahudu itu masuk bi rahmatillah dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kalau jenguk orang sakit berarti dapat rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Dapat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha jalasa maka ketika duduk siapa orang yang nengok tadi, indahu di sampingnya orang yang sedang sakit, ini apa? Ingomasa maka apa namanya? Menyelam, ya, menyelam siapa orang yang nengok tadi fiha di dalam rahmatnya Allah. Ketika kita duduk dekat orang yang sakit tadi itu, maka kita seakan-akan menyelam dalam rahmatnya Allah, masuk tenggelam dalam rahmatnya Allah. Kalau tenggelam ke neraka mah sakit, kalau tenggelam dalam rahmat itu nikmat. Jadi kalau kita ada orang sakit jangan menjauh, mestinya mendekat. Pak corona, nanti kalau nular nggak usah ikut sampai sana. Ini perintahnya Rasul, insya Allah akan menjamin keselamatan. Itu, ya, insya Allah. Karena corona itu kan virus, bukan tidak semua orang penyakitnya corona. Tapi sekarang ini, ya, rata-rata orang penyakitnya apa? Nah, kalau asal sakit ya namanya corona. Repot. Ya, kalau sakit namanya
corona. Padahal sakit itu tidak hanya corona aja, macam-macam. Banyak namanya, tidak hanya corona. Nah, ini kalau kita jenguk orang yang sakit, kita kok mau mendekat, dan kita akan bisa mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, di antara fadilah-fadilahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Adamu iyadatil maridi, ya. Adamu iyadatil maridi. Adapun tidak menengok orang yang sakit. Ada orang sakit kok tidak ditengokin. Asatu itu lebih sakit alaihi bagi asatu itu lebih yang disakit alaihi bagi orang sakit itu min mardihi dari rasa sakit, dari dari sakitnya. Artinya apabila kita ada orang yang sakit, kok kita tidak menjenguknya, itu lebih parah sakit kita daripada orang yang sakit. Nah, misalnya kalau ada teman kita sakit, kita biarkan saja, kita nggak jenguk, nggak nengok. Nah, ini malah ibaratnya kalau ditimbang itu sakitnya lebih parah orang yang tidak menengok orang yang sakit. Kenapa lebih parah? Karena hatinya sudah mati, hatinya sudah tidak ada rasa. Udah tahu temennya sakit, udah tahu tiap hari ketemu. Loh, ada orang yang sakit kok pura-pura tidak ngerti. Nah, itu lebih parah namanya. Ya, itu namanya lebih parah. Nah, maka jangan sampai kita kena penyakit seperti itu. Penyakit hati ini lebih parah. Kecuali kalau memang benar-benar kita nggak sempet, benar-benar kita ya ada udur, memang nggak apa-apa. Tapi kalau ya memang kita ada kesempatan, ya ada waktu untuk jenguk, untuk nengok, kok kita tidak padahal ngerti teman kita kalau ada orang seperti itu, penyakitnya lebih parah daripada orang yang sakit tadi. Paham ya? Makanya ini harus diamalkan. Karena kalau nggak diamalkan, ibadah kita belum ada manfaatnya. Sholat kita rajin setiap hari. Kalau ada orang sakit aja kita pura-pura nggak ngerti. Nah, sholat kita perlu dipertanyakan kembali. Wa qala alaihi salatu wassalam. Al-iyadatu fawakunaqatin. Al-iyadatu ada waktu menjenguk orang sakit, fawakunaqatin, yaitu semampunya. Ini di fawakunaqatin ini waktunya diperkirakan selama paling tidak itu orang memeras susu onta. Itu paling enggak ya berapa menit, kira-kira 10 menit, 15 menit cukup ya. Ya nggak usah terlalu lama-lama karena menjenguk orang sakit juga perlu istirahat. Yang penting kita doakan ya, kita tengok, kita doakan, itu sudah senangnya luar biasa ya. Apabila ditambah-tambah ya, dibawa-bawain apa, itu tambah senang. Tapi itu bukan harapan utama sebenarnya. Harapan utama adalah doa dari orang yang menjenguk. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa min tamami iyadatil maridi, dan itu termasuk kesempurnaan menengok orang sakit. Ayat doa, jika meletakkan ahadukum salah satu di antara kalian yadahu tangannya ala wajihi
atas mukanya orang yang sakit. Au ala yadihi, atau atas tangannya orang yang sakit. Fayas aluhu, kemudian bertanya, kaifa, bagaimana huwa keadaanmu. Itu huwa keadaannya. Jadi kalau kita pengen sempurna, termasuk kesempurnaan menjenguk orang yang sakit itu apa? Itu meletakkan tangan kita ke wajahnya. Biasanya kita panas. Itu di wajahnya. Meletakkan tangan kita di wajahnya. Pak, itu kan kalau anak kecil ya nggak apa-apa, orang itu nggak apa-apa. Ya itu apa? Ini kan rujak ini. Dengan rujak. Ini tangan kita letakkan di wajahnya. Atau kalau nggak berani, saya kan nggak berani Pak, lebih mudah diletakkan di tangannya, pegang tangannya. Makanya kalau pegang orang sakit biasanya yang disentuh apa? Kepala dengan tangan, ya tangan. Oh, angkat tangannya kan gitu. Biasanya kan tangan atau kepala. Nah, setelah meletakkan tangan kita di tangan orang yang sakit itu, kemudian kita bertanya, kaifa huwa, bagaimana keadaanmu, sakitnya bagaimana, nah apa yang dirasakan. Jadi satu cerita begitu. Oh, jangan kok malah diomong yang enggak. Apa sakitnya Pak Komar? Corona. Ditanya seperti itu. Nah, terus pertama mutahiyatikum, sempurnanya penghormatan kalian bainakum kepada di antara kalian, al-musafahatu itu apa? Berjabat tangan. Mau pulang, dan Pak, ya saya doain mudah-mudahan cepat sembuh. Kami beserta teman-teman ya mohon maaf tidak ada kesalahan, kekurangan dalam menengok Bapak ya. Ini kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bapak segera sembuh dari penyakit. Saya mohon maaf ya Pak. Salaman ini untuk apa? Kesempurnaan adab atau tata cara kita kalau mau jenguk orang sakit. Itu caranya. Jangan kok pada Bapak pamitannya begini. Kayak Bapak, halo Bro Bapak. Bapak. Ini kita enggak ikut aturan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi perintahnya begitu, kalau pengen sempurna, tangan kita letakkan di mukanya atau di tangannya sambil diajak ditanya. Setelah itu kita pamitan, penghormatan kita minimal kita berjabat tangan, karena jabat tangan ini ya bisa merontokkan dosa-dosa di antara orang yang sedang berjabat tangan. Jabatan itu penting. Nah, sekarang jabat tangannya begini. Rontoknya gimana? Ngajak berantem dulu jabat tangannya. Habis pemerintah yang ngajarin begitu. Ngajak berantem dulu. Ngajak berantem. Kadang-kadang malah begini, ya. Begini, jawab begini. Pemerintah yang ngajarin kita ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai. Bab tentang apa? Menengok keutamaan menengok orang sakit. Jadi di antaranya tadi apa? Satu, bisa apa? Bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Rahmatnya Allah akan kita dapat. Apa tadi? Yang kedua fadilahnya apa? Dapat pengawalan malaikat. Berarti kalau kita sering jenguk orang sakit, berarti dosa kita berkurang. Itu ya. Terus tiga lagi, yang tidak pernah jenguk orang sakit, berarti apa? Hatinya bisa keras, hatinya tidak punya rasa apa?
belas kasih kepada sesama teman. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ya bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan ibadah kita sehingga kita termasuk orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kita bisa bermanfaat kepada kita dan keluarga kita, pada masyarakat sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan maqbula. Allahumma ya Allah yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafi Rabbul kafi qasadana kafi wajadana kafi ikul kafi kafana kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah wa ni'mal alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Bapak Zainal Arifin. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita. Kurang